Mendoa, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 15 Juni 2022 bersama saya Frater Yohanes Heri Gunawan Wibisono. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil terkhusus kalimat terakhir yang baru saja saya ulangi merupakan kalimat yang sesungguhnya sangat sederhana, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Hal ini terjadi demikian karena apa? Karena manusia senantiasa memiliki rasa untuk ingin diakui, rasa untuk ingin selalu diperhatikan, diunggulkan, dan senantiasa dilihat bahwa wah, ternyata dia itu luar biasa. Dia itu memiliki prestasi. Nah, pengakuan diri inilah yang menjadi dasar bagaimana seseorang senantiasa mencari, senantiasa ingin diakui, senantiasa ingin mendapat perhatian. Dan itulah yang sesungguhnya ingin Yesus ajarkan kepada kita, supaya cukup. Allah sudah sangat banyak mencintai kita. Allah sudah sangat berulang kali memperhatikan dan mengasihi kita. Maka dari itu hendaknya segala tindakan yang kita lakukan cukup biar kita dan Allah saja yang mengetahui kebenarannya. Namun kita juga harus senantiasa bersikap jujur. Bukan berarti kita akhirnya mencari pengakuan, mencari perhatian lewat ekspresi kita, sikap kita, bagaimana kita melakukannya. Karena segala sesuatunya kembali lagi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan melihat segala ketulusan, segala niat baik yang kita lakukan. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, pesan sederhana sesungguhnya namun sulit untuk dilakukan adalah bahwa mari kita persembahkan segala tindakan kita persembahkan segala pekerjaan perutusan kita kepada Bapa dengan tulus dan dengan niat yang sungguh semaksimal mungkin, agar kita mampu menyadari sungguh bahwa ternyata membalas cinta kepada Allah mudah untuk dikatakan namun sulit untuk dilakukan. Dan itulah perutusan yang kita miliki sepanjang hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa mengingatkan kami, terkhusus dalam bacaan hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak senantiasa menuruti ego dan juga pengakuan diri atas kepuasan diri kami pribadi. Kami mohon bimbinglah dan kuatkanlah kami sehingga kami mampu untuk sungguh memahami mana kehendak yang sesuai dengan apa yang Kau ajarkan, mana kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami mampu untuk selalu melihat dengan jernih tindakan kami, sikap kami, sehingga kami bisa menyelarasakannya, menyatukannya dengan kehendak-Mu sendiri. Karena Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa menyertai kami, mengasihi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoa.